Ohayo, minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin, Mr. K di channel Oni Project. Selamat tahun baru 2021 untuk kita semua. Semoga keburukan di tahun 2020 tidak akan pernah terulang kembali di tahun 2021. Dan semoga cita-cita kita semua yang belum tercapai segera tercapai di tahun 2021. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini Mr. K Oni Project akan membahas tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 134. Sebelum memulai pembahasannya, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya di manga Jujutsu Kaisen chapter 133 di 2 minggu yang lalu, kita telah diperlihatkan terdapat flashback dari Todo dan Nita sebelum bertemu dengan Itadori dan Mahito. Selain flashback mereka, kita juga telah diperlihatkan kejadian yang dialami oleh Kusakabe dan Panda. Di mana setelah Sukuna mengamuk, Kusakabe dan Panda terkena dampak dari serangan Sukuna. Terlihat juga Kusakabe telah tertimpa puing-puing bangunan yang hancur. Kemudian terlihat juga terdapat Saman Mei Mei dan adiknya yang bernama Ui Ui yang sedang melakukan enak-enak bersama di kamar hotel Kuala Lumpur, Malaysia. Mei Mei dan adiknya telah berhasil selamat dari pertarungannya melawan Geto sebelumnya. Lalu terlihat juga Choso yang sedang memikirkan ingatan bayang-bayang tentang kebersamaannya bersama Itadori dan dua saudara roh kutukannya. Lalu di scene terakhir manga Jujutsu Kaisen chapter 133 minggu lalu, kita telah diperlihatkan bahwa Mahito dan Itadori telah dibantai habis-habisan oleh Geto. Bahkan nih, Mahito telah berhasil diserap ke dalam bola kutukan milik Geto yang kemungkinan besar Mahito akan menjadi salah satu koleksi roh kutukan yang dikendalikan oleh Geto. Oke, seperti itulah pembahasan review singkat dari manga Jujutsu Kaisen chapter 133 di 2 minggu yang lalu. Oke, mari kita langsung saja ke pembahasan inti tentang pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 134. Di manga Jujutsu Kaisen chapter 134 kali ini, kita diperlihatkan bahwa Geto sedang memegang bola kutukan yang di dalamnya terdapat Mahito. Sembari memegang bola kutukan tersebut, Geto juga berbacot ria tentang teknik misterius yang akan digunakan oleh Geto. Menurut Geto, teknik tersebut merupakan teknik yang setara dengan teknik domain. Teknik misterius tersebut memiliki nama sementara yang disebut dengan teknik Byoku no Ban Uzumaki. Kenapa sementara? Karena nama teknik yang Mimin sebutkan tersebut didapatkan dari website fans penerjemah dan belum resmi dari Manga Plus. Jadi kita tunggu saja nama resminya. Oke, lanjut. Cara Geto untuk melakukan teknik tersebut adalah dengan cara menggunakan roh kutukan yang telah diserap dan menggabungkannya menjadi satu energi kutukan sehingga menjadi pusaran seperti bola kutukan dengan kepadatan yang sangat tinggi dan dapat digunakan untuk menyerang musuh. Pada intinya, teknik tersebut dapat digunakan untuk memanipulasi roh kutukan. Oleh karena itu, Geto telah berhasil memanipulasi Mahito dan menggabungkan jiwa dan tubuh Mahito menjadi bola kutukan. Geto pun tertawa kepada dirinya sendiri. Karena tanpa sadar Geto telah berbacot ria di depan Itadori. Geto juga menjelaskan bahwa walaupun teknik Byoku no Ban Uzumaki sangatlah kuat, namun sebenarnya Geto awalnya tidak tertarik untuk menggunakan teknik tersebut. Karena resiko penggunaan teknik tersebut sangatlah besar. Dengan menggunakan teknik tersebut, Geto terancam akan kehilangan sebagian kekuatan dari koleksi roh kutukan yang telah dia kumpulkan sebelumnya. Selain itu, awalnya Geto juga mengira bahwa teknik tersebut hanya digunakan untuk mendaur ulang roh-roh kutukan tingkat rendah saja. Sehingga kekuatan yang didapatkan Geto pun tidak maksimal. Tapi Geto salah besar. Geto telah menyadari bahwa teknik tersebut sebenarnya dapat dimaksimalkan dengan cara memanipulasi roh kutukan tingkat 1 atau lebih tinggi. Sehingga oleh karena itu, teknik tersebut dapat menghasilkan kekuatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, setelah Geto menyadari potensi teknik tersebut, Geto pun mulai tertarik untuk menggunakannya. Dan di chapter 134 kali ini, kita diperlihatkan bahwa Geto telah menyerap Mahito dan akan menggunakan Mahito sebagai bahan untuk melakukan teknik Byoku no Ban Uzumaki.
Dengan demikian, kita pun telah tahu alasan dari Geto yang di chapter-chapter sebelumnya. Selain chapter Arc Incident Shibuya, Geto tidak pernah ikut bertarung dan hanya bertarung di Arc Incident Shibuya seperti saat ini. Ternyata tujuan dari Geto sendiri yang tidak pernah bertarung dan hanya mengawasi saja, itu karena Geto hanya ingin melihat perkembangan dari teman-teman roh kutukannya seperti Jogo, Hanami, Mahito, dan roh kutukan lain. Dalam hal ini, Geto ingin menunggu siapa di antara teman-teman roh kutukannya yang memiliki perkembangan yang sangat pesat yang begitu meyakinkan untuk kekuatannya diserap oleh Geto dan bisa digunakan sebagai bahan untuk melakukan teknik Yoku no Ban Uzumaki. Dan pilihannya pun jatuh kepada Mahito. Tingkatan kutukan Mahito telah berhasil meningkat ke tingkatan yang lebih tinggi. Karena memang Mahito lah yang sering ditampilkan bertarung dengan berbagai saman tingkat tinggi. Mahito bahkan juga pernah bertemu dengan Sukuna di dalam domain. Oleh karena itu, Mahito lah yang digunakan oleh Geto sebagai bahan untuk menggunakan teknik Yoku no Ban Uzumaki. Oke, lanjut lagi ke manganya. Untuk melakukan teknik Yoku no Ban Uzumaki, Geto pun memakan bola kutukan Mahito. Lalu kemudian tiba-tiba datanglah bantuan para saman untuk menyerang Geto secara diam-diam. Namun dengan mengejutkan, kekuatan Geto langsung meningkat dengan drastis. Tanpa melihat dan hanya menggunakan kekuatan insting saja, Geto telah berhasil menemukan keberadaan dari Momo Nishimiya yang pada saat itu sedang terbang secara diam-diam di atas Geto dan Itadori. Geto pun berkata, "Bodoh, kau kira aku tak akan tahu keberadaanmu yang bahkan bisa kau rasakan sendiri, hah?" Setelah melihat Geto, Momo pun langsung memberikan sinyal kepada para saman lain untuk segera menyerang Geto. Noritoshi Kamo dari Jujutsu Kyoto langsung menyerang Geto dengan panahnya. Namun dengan kuat, Geto langsung menahan panah tersebut. Kemudian dilanjut lagi dengan serangan tembakan sniper ke arah Geto oleh Mai Zenin. Geto begitu overpower banget, cok. Geto langsung mengeluarkan salah satu roh kutukannya untuk menahan peluru sniper milik Mai Zenin. Setelah semua serangan temannya berhasil ditahan oleh Geto, Miwa pun dengan cepat berada di belakang Geto dan bersiap untuk menebas Geto dengan pedangnya. Namun sebelum menyerang Geto, terdapat sebuah monolog cerita flashback dari seorang Miwa. Flashback tersebut menceritakan tentang masa-masa SD dulu yang dialami oleh Kasumi Miwa. Miwa dulu sering menjadi kapten tim baseball di SD. Karena memang rambut Miwa asli berwarna biru laut, maka waktu dulu ibunya sering membantu Miwa untuk mengecat rambutnya berwarna hitam. Supaya rambutnya sama seperti rambut teman-temannya. Saat masa SMP, Miwa juga bertemu dengan master pedang. Namun, Miwa belum pernah sekalipun memegang pedang kayu atau bambu, apalagi pedang asli. Tapi walaupun demikian, Miwa tetap menjadi seorang saman jujutsu dan mengayunkan pedangnya untuk mengurangi beban ibunya dulu yang selalu mengayunkan pedangnya sendirian. Selain itu, Miwa mengayunkan pedangnya karena dirinya memang tidak ingin mati. Lalu kemudian, Miwa juga berkata, "Aku akan mempertaruhkan segalanya sampai sekarang dan untuk seluruh masa depanku. Walau aku tak akan bisa mengayunkan pedangku lagi." Janco emang, kata-katanya membingungkan sekali. Namun setelah Mr. K membaca semua monolog Miwa tentang berbagai flashbacknya dan tekad Miwa, Mr. K beranggapan bahwa Miwa telah sadar bahwa serangan yang dilakukannya kepada Geto tidak akan mempan sama sekali dan bahkan karena dirinya mendekati Geto, kemungkinan besar dirinya tidak akan bisa mengayunkan pedangnya lagi. Dengan kata lain, Miwa merasa bahwa dirinya berpotensi akan mati karena mendekati Geto. Kemudian, dengan mempertaruhkan segalanya, Miwa langsung menyerang Geto dengan serangan tebasan pedang Srinkage Ryu Ai Bato Ryu. Overpower, cok. Geto jancok. Setelah melihat serangan Miwa, Geto menggunakan tangannya untuk menghentikan pedang Miwa. Pedang Miwa pun langsung hancur. Miwa pun dalam bahaya. Setelah berhasil menghentikan serangan pedang Miwa sambil tersenyum jahat, Geto langsung bersiap-siap untuk membunuh Miwa dengan teknik Yoku no Ban Uzumaki. Melihat hal tersebut, Itadori pun berteriak, "Tunggu!" Dan teman-teman saman lain pun merasa khawatir dan terkejut dengan keadaan Miwa. Saat Miwa akan dibunuh, beruntung tiba-tiba datanglah Kusakabe Sensei, Utahime Sensei, dan Momo. Mereka berhasil menyelamatkan Miwa dari Geto. Dalam penyelamatan tersebut, terlihat kekuatan pedang Kusakabe lumayan menjanjikan.
Karena dengan pedangnya, Kusakabe berhasil menahan teknik Yokuno Ban Uzumaki milik Geto. Padahal kan teknik milik Geto tersebut merupakan teknik yang sangat kuat dan spesial yang setara dengan teknik domain menurut Geto. Bahkan nih, Geto juga memberikan pujian kepada Kusakabe atas keberhasilannya menahan teknik Yokuno Ban Uzumaki milik Geto. Lalu kemudian, Geto pun langsung menghindar dan menjauhi para saman tersebut. Selain itu juga, datanglah Panda dan Kamo menemui Itadori. Panda pun langsung menanyakan identitas asli dari Itadori. Apakah Itadori Sukuna atau Itadori yang asli? Panda pun bersyukur karena itu bukanlah Itadori Sukuna, melainkan Itadori yang asli. Lalu kenapa Panda begitu sangat ragu dengan identitas asli Itadori? Sedangkan Itadori kan bisa mengendalikan Sukuna sesuka hati. Kalau menurut Mr. K, Panda ragu karena Panda telah terpengaruh oleh perkataan Kusakabe di chapter 133 sebelumnya. Oke, lanjut. Saat melihat Geto, Panda pun sadar bahwa di dalam diri Geto saat ini bukanlah Geto yang asli. Di sini akan terbongkar identitas asli dari seorang Geto palsu. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang kutukan Choso. Choso datang sembari menjelaskan bahwa dirinya memiliki 3 anggota keluarga. Yang pertama adalah ibunya. Lalu yang kedua adalah kutukan yang melahirkannya. Lalu untuk keluarga yang ketiga adalah yang tercampur dalam darah mereka. Memang membingungkan pernyataan yang satu ini. Kemudian setelah menjelaskan tentang hal tersebut, Choso akhirnya membongkar identitas asli dari seorang Geto palsu. Di mana menurut Choso, sosok yang telah mengendalikan tubuh Geto adalah Noritoshi Kamo. Setelah mendengar penjelasan Choso tentang identitas asli Geto palsu, para saman di sekitarnya pun merasa terkejut dan heran kenapa orang dari 150 tahun yang lalu masih bisa hidup. Lalu kenapa bisa hidup selama 150 tahun, Min? Berdasarkan sejarah Jujutsu, Kamo merupakan seorang saman yang telah melakukan penelitian terlarang dan telah mendapatkan julukan The Death Painting Worms, di mana penelitian tersebut melibatkan seorang wanita yang dapat mengandung dan melahirkan gabungan manusia dan roh kutukan, atau bisa juga disebut dengan sebutan Human Spirit Hybrid. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa Kamo merupakan orang yang telah mempermainkan ibu Choso sebagai bahan eksperimen hingga tewas. Setelah mengetahui tentang identitas asli Geto adalah Kamo, Kusakabe pun merasa terkejut dengan teknik yang digunakan oleh Kamo. Teknik tersebut adalah teknik kutukan gila, alat kutukan gila, dan teknik merasuki tubuh yang benar-benar gila. Dengan demikian, di chapter kali ini, kita telah diperlihatkan bahwa Noritoshi Kamo merupakan dalang dibalik semua insiden serial manga Jujutsu Kaisen. Itulah sebabnya kenapa Kamo bisa hidup selama 150 tahun. Itu karena dirinya telah menggunakan berbagai cara gila dengan penelitian terlarangnya sehingga dirinya bisa bertahan selama 150 tahun dan bisa berpindah-pindah tubuh. Kemudian terdapat juga hal menarik lainnya. Menurut Geto palsu, Noritoshi Kamo merupakan salah satu nama dari sekian banyak nama miliknya. Panggil sesuka hati kalian. Lalu kemudian, Choso pun mencoba untuk menyerang Kamo sang Geto palsu. Kenapa Choso menyerangnya? Ya karena Choso memiliki dendam kepada Kamo yang telah membunuh ibunya, dan selain itu, Choso juga marah karena Kamo telah memerintahkan Choso untuk membunuh Itadori sang adik khayalan Choso. Tentunya kita tahu bahwa yang memiliki ingatan misterius yang di dalamnya terdapat Itadori bukan hanya Choso. Todo juga memilikinya sehingga menganggap Itadori sebagai saudaranya juga. Menurut kalian itu ingatan apa? Kok bisa Itadori masuk ke dalam ingatan para musuhnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Saat Choso akan menyerang Geto, tiba-tiba datanglah Uraume untuk membantu Geto dan mengatakan kepada Choso, "Minggirlah sampah." Di sini Mr. K belum tahu identitas asli dari seorang Uraume. Kenapa dia begitu tunduk kepada Sukuna? Dan bahkan dia juga memanggil Sukuna dengan sebutan Tuan Sukuna. Dan dia juga mau membantu Geto. Kenapa? Kenapa? Kenapa coba? Jika kalian tahu jawabannya, silahkan tulis ya di kolom komentar, kita saling diskusi bersama. Oke, seperti itulah pembahasan tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 134 kali ini. Mohon maafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.